Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini, kita mau lihat satu pertarungan yang seru banget nih di dunia teknologi. Soal jaringan lawan jaringan. Betul. Kita mungkin mikir, pasti yang lebih gede atau yang duluan yang menang kan? Tapi, bab 29 dari The Cold Start Problem yang kita bahas ini, kayaknya nggak sesimpel itu. Iya, ini kasus menarik. Kita bakal fokus ke duel antara Airbnb lawan penirunya yang modalnya gede banget, Wimdu. Misinya, kita pengen ngerti nih, gimana caranya Airbnb bisa mempertahankan pasarnya dari serangan kilat pesaing ini. Nah, yang penting banget di sini tuh dinamika persaingan antar jaringan. Ini bukan cuma soal produknya lebih bagus atau fiturnya lebih canggih. Bukan itu ya? Bukan, ini soal kekuatan efek jaringan. Jadi, nilai platform itu nambah buat semua pengguna kalau penggunanya makin banyak. Nah, efek jaringan ini bisa jadi kayak benteng pertahanan, moat gitu. Susah banget ditiru. Oke. Kasus Wimdu lawan Airbnb ini klasik banget karena nunjukin gimana kualitas jaringan itu diadu sama kecepatan dan kuantitas doang. Sip, oke. Kita lihat ancamannya dulu ya. Si Wimdu ini kan bukan sembarang pesaing. Bukan. Mereka ini kan produknya roket internet, inkubator Jerman punya Samware bersaudara. Yang terkenal banget jago ngopi model bisnis sukses dari as buat pasar Eropa. Iya, reputasinya emang gitu. Kayak Alando niru eBay atau City Deals niru Groupon, udah sering. Nah, Wimdu ini tiruan langsung Airbnb, awalnya fokusnya Eropa. Dan skalanya tuh, ngeri ya. Banget. Mereka itu launch pakai dana 90 juta dolar. Waktu itu rekor pendanaan startup di Eropa loh. Gila. Eksekusinya juga cepet banget. Kurang dari 100 hari, udah rekrut 400-an orang lebih, terus klaim punya ribuan listing properti, jelas banget tujuannya kuasai Eropa secepat mungkin. Sebelum Airbnb kuat di sana ya. Betul. Potensinya bahaya banget buat Airbnb, bisa jadi kayak Booking.com gitu kan dari Eropa juga. Ini tantangan head-to-head pertama yang bener-bener serius buat mereka. Agresif banget ya. Gimana persisnya tuh taktik mereka biar bisa secepat itu? Fokus utamanya Wimdu itu satu, bangun supply, jumlah properti. Pokoknya sebanyak mungkin, secepat mungkin. Caranya gimana? Ya mereka kabarnya pakai bot gitu, buat nyalin data listing dari Airbnb. Deskripsinya, fotonya, info ketersediaannya. Wah, Biar gampang buat host kalau mau ada di dua platform gitu. Malah ada tuduhan juga mereka pakai listing palsu, buat naikin angka aja. oh iya. Terus kalau ada yang pesan gimana? Nah katanya sih dialihin ke properti lain yang beneran ada. Ya pendekatan yang agak bahaya ya buat kualitas. Selain cara otomatis itu, ada yang manual juga nggak? Kayak deketin host gitu. Ada. Mereka juga rekrut host langsung. Kabarnya karyawan Wimdu nyamar jadi tamu Airbnb terus ya gitu deh ngerayu host buat pindah. Licik juga ya. Terus di sisi tamu, karena mereka belum punya basis organik kan, yang ngandelin banget iklan berbayar. Jadi strateginya jelas, pokoknya cepet dan banyak, ngarepnya bisa ngalahin kualitas jaringan Airbnb yang waktu itu belum sekuat sekarang di Eropa. Menarik. Nah terus Airbnb gimana? Panik nggak mereka? Lihat gempuran kayak gitu. Awalnya sih kayaknya agak ragu ya, tapi pas Samware bersaudara nawarin akuisisi, walau ditolak sama Airbnb, itu kayaknya jadi wake up call. Mereka sadar ini ancaman serius. Oke. Terus balesnya gimana? Ikut main kuantitas juga? Nggak, justru strategi balasan Airbnb itu fokusnya ke penguatan kualitas jaringan, sama pengalaman pengguna. Nggak ikut-ikutan main angka doang. Contohnya? Mereka ngebut ekspansi internasional, produknya diterjemahin ke banyak bahasa, nambah dukungan buat 32 mata uang, terus beli domain-domain lokal yang penting kayak .co.uk, .es gitu. Itu dari sisi produk ya. Kalau pemasaran sama operasi di lapangannya? Nah, mereka juga naikin budget iklan berbayar di Eropa, Google, Facebook dihajar juga biar bisa saingan langsung nalik perhatian tamu. Terus, yang penting lagi, mereka bangun pasukan darat. Maksudnya? Rekrut Head of Internasional pertama, namanya Martin Ritter, terus kerjasama juga sama inkubator lokal di Jerman, Springstar, biar penetrasi pasarnya lebih cepat, sampai punya playbook khusus namanya Invasi Eropa. Wah, terstruktur gitu ya? Iya, jadi peluncuran terkoordinasi di 7 kantor Eropa dalam 4 bulan aja. Kampanye pemasarannya juga terintegrasi, dari PR, iklan, sampai email. Jadi benar-benar perang nih ya. Terus, kenapa akhirnya Airbnb yang menang? Apa nih pelajaran utamanya? Ada beberapa faktor kunci sih.
Yang pertama, ini penting banget. Kualitas jaringan itu ngalahin kuantitas semu. Jaringan Wimdu emang cepet gedenya, tapi rapuh. Rapuh gimana? Ya karena fokusnya cuma angka. Nggak bangun trust, nggak bangun komunitas yang kuat antara host sama tamu. Jadi efek jaringannya lemah. Kalau ada pengalaman jelek, kayak listing palsu tadi, itu cepet banget ngerusak reputasi. Airbnb sebaliknya, mereka utamain fondasi komunitas. Masuk akal. Terus? Kedua, mode global Airbnb. Jaringan Airbnb itu kan global. Host di Jakarta bisa nerima tamu dari London, tamu dari Tokyo, bisa nginap di Paris. Ini bikin bentengnya lebih kuat dibanding misalnya persaingan ojek online yang cenderung lokal banget. Oh iya ya, Wimdu jadi susah ngerebut per kota gitu ya? Susah, karena nilai Airbnb buat host sama tamu itu ya dari skala globalnya itu. Ketiga, munculnya anti-network effects buat penantang. Maksudnya gimana tuh anti-network effects? Artinya gini, karena Airbnb udah ada dan udah gede, itu malah nyusahin pemain baru kayak Wimdu buat nalik pengguna berkualitas. Host terbaik, tamu terbaik, yang ngapain pindah ke platform baru yang pilihannya dikit dan kualitasnya belum jelas. Oke. Jadi keberadaan Airbnb malah jadi penghalang ya? Betul. Dan yang keempat, kanal pertumbuhan berkelanjutan. Airbnb kan udah punya mesin pertumbuhan organik tuh. Dari mulut ke mulut, SEO, viral. Itu dibangun bertahun-tahun. Wimdu ngandelin banget iklan berbayar. Mahal dan ya nggak bisa buat jangka panjang. Jadi kesimpulannya, kisah Airbnb vs Wimdu ini bener-bener nunjukin ya, kekuatan jaringan yang sehat itu kayak apa. Cepat sama modal gede aja nggak cukup ternyata, buat niru sukses platform komunitas. Tepat. Buat Anda nih yang lagi ngamatin persaingan startup atau di industri manapun, pelajaran ini relevan banget. Jangan gampang silau sama angka pertumbuhan atau dana gede. Betul banget. Coba lihat lebih dalam. Fondasi komunitasnya kuat nggak? Interaksinya asli nggak? Beneran bikin nilai jangka panjang nggak buat penggunanya? Kesehatan ekosistem itu seringkali jadi indikator sukses yang lebih akurat dibanding sekedar angka di atas kertas. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungin. Wimdu kan gabal ya niru langsung, tapi kita tahu ada kasus kayak Craigslist tuh. Jaringan gede bisa dibongkar atau di-unbundle. Iya, dipecah sama pemain niche yang fokus ke satu layanan spesifik. Pertanyaannya, meskipun Airbnb kuat lawan peniru langsung, apa mereka kebal sama strategi cherry picking yang lebih cerdik? Jangan-jangan ada bagian atau kebutuhan khusus di ekosistem Airbnb yang belum optimal dilayanin, yang bisa direbut pemain baru yang lebih fokus? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dipikirkan ya. Sampai jumpa di sesi bedah sumber kita berikutnya.